Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis 30 April 2020. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 40. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Etiopia, seorang Sida-Sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar Sida-Sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya, berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata Sida-Sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata Sida-Sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun Sida-Sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan Sida-Sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisaria. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 6 ayat 44 sampai 51. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang
yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seseorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan hari ini adalah santapan istimewa. Anda mungkin pernah melihat film atau mendengar cerita mengenai orang yang berupaya untuk tetap awet muda dan berumur panjang. Orang bersedia untuk mendapatkan apapun, obat, buah atau sesuatu yang katanya dapat membuat orang hidup abadi. Tentu bukan hal yang mudah untuk mendapat itu. Tak jarang, orang harus melakukan hal ekstrim, mengikuti anjuran para dukun untuk memperoleh apa yang diinginkannya, sekalipun harus mengeluarkan banyak uang. Saudara-saudariku yang terkasih, kali ini Yesus mengingatkan kita akan makanan yang istimewa dalam hidup ini. Bukan mana yang dimakan bangsa Israel sewaktu di padang gurun. Meskipun itu diberikan Allah, namun orang masih lapar, bahkan mengalami kematian. Bukan pula makanan yang setiap hari kita santap. Makanan yang Yesus berikan ini membawa manusia pada hidup yang kekal. Makanan ini menjauhkan manusia dari kebinasaan. Ketika menyantap makanan ini, manusia tidak akan lapar lagi. Bahkan manusia akan hidup selama-lamanya. Makanan itu kita peroleh dalam diri Yesus. Dialah roti hidup yang turun dari surga. Ia telah mengorbankan dirinya sendiri. Dagingnya sendiri ia korbankan bagi hidup dunia. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kita merayakan Ekaristi dan menyambut komuni, kita percaya bahwa firman dan tubuh darah Kristus menjadi santapan bagi jiwa kita. Sebagaimana setiap makanan yang masuk memberi nutrisi ke seluruh tubuh, demikian pula tubuh Kristus yang kita santap. Seluruh pribadi Kristus telah meresapi diri kita. Ada ketergerakan hati untuk menjadi seperti Kristus, meski kita manusia yang berdosa. Akan tetapi, seringkali kita tidak merasakan adanya perubahan dalam diri kita. Bisa terjadi karena kita hanya sekedar ikut perayaan saja, tanpa ada kerinduan batin. Mungkin juga karena kita kurang membatinkan atau merenungkan dengan sungguh daya ilahi Kristus itu. Janganlah biarkan daya Kristus yang memberi hidup kekal itu kita abaikan. Marilah kita hayati dan percaya penuh bahwa Kristus sebagai roti hidup yang memberi dirinya bagi dunia. Bukalah hati dan biarkan kasih Kristus meresapi dan mengubah diri kita. Semoga demikian. Amin.